Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai untuk belajar bahasa Arab. Kita mulai dari pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwal. Coba semuanya ikut. Kita baca bersama-sama. Ad-darsul awwal. Yuk ikut. Ad-darsul awwal. Ta'rifu bin nafsi. Semuanya ikut. Ta'rifu bin nafsi. Kita ulang lagi. Ad-darsul awwal. Ta'rifu bin nafsi. Ya, selanjutnya materi berikutnya. Yang pertama, kompetensi inti. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri. Selanjutnya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dan yang terakhir adalah mengelola, menyaji, menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengarang. Oke, kita lanjutkan dengan kompetensi dasar. Nah, anak-anak sekalian, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi bunyi kata, frase dalam kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan at-ta'rifu bin nafsi wa bil alamin. Saya ulang, at-ta'rifu bin nafsi wa bil amilin fil madrasah. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah mendemonstrasikan ungkapan sederhana dengan topik at-ta'rifu bin nafsi wa bil amilina fil madrasah. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Saya ulang. Setelah mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, dan mengkomunikasikan tentang topik at-ta'rifu bin nafsi wa bil amilin fil madrasah, siswa dapat memperagakan dan menunjukkan gambar yang benar. Nah, memperagakan ya, nanti kita akan ada pemeragaan. Kita mulai. Yuk kita bareng-bareng. Ad-darsul awwal. At-ta'rifu bin nafsi. Semuanya ikut. Ad-darsul awwal. At-ta'rifu bin nafsi. Undur waqra. Huwa. Hiya. Anta. Ana. Man. Ismi. Hadha. Hadhihi. Dhalika. Tilka. Talib. Talibah. Sadiqi. Sadiqati. Kita ulang kembali bersama-sama. Huwa. Hiya. Anta. Anti. Ana. Man. Ismi. Hadha. Hadhihi. Dhalika. Tilka. Talib. Talibah. Sadiqi. Sadiqati. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca, kita perhatikan cara penggunaannya. Untuk huwa, saya hapus dulu.
Saya hapus dulu semuanya. Oke, cara penggunaannya untuk huwa digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga laki-laki. Nah, kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia waktu di SD, kata ganti orang pertama ya, kata ganti orang ya. Maaf tulisannya jelek. Kata ganti orang. Saya hapus. Nah, kata ganti orang itu ada 3. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Oke, saya jelasin ini, saya hapus. Lupakan saja ini ya. Sekarang kita fokus ke kata ganti orang ketiga dulu. Nah, kata ganti orang ketiga itu sama dengan apa? Dia. Dalam bahasa Arab, huwa itu dikhususkan untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Paham ya? Kita lanjutkan. Hiya digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, tapi dikhususkan untuk perempuan. Tidak boleh ketika kamu mau menunjukkan Ahmad, dia siswa. Nah, kamu tidak boleh bilang hadza Ahmad, huwa atau hiya thalib. Nggak boleh. Jadi harus huwa. Selanjutnya, anta. Anta ini adalah digunakan untuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu, tapi khusus laki-laki. Sedangkan anti digunakan untuk kata ganti orang kedua, khusus untuk perempuan. Sedangkan ana, kata ganti orang pertama yaitu saya. Nah, saya itu kata ganti orang pertama. Yuk, sekarang kita bareng-bareng. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Selanjutnya, man. Semuanya bareng-bareng. Man. Nah, ini digunakan untuk tanya, yaitu siapa. Kita baca bareng lagi. Ismi, nama saya. Hadza. Nah, ini kata tunjuk dekat, yaitu artinya ini yang khusus digunakan untuk laki-laki. Selanjutnya hadhihi, sama, yaitu ini yang khusus digunakan untuk perempuan. Selanjutnya dzalika. Nah, kalau yang pertama tadi ini, yang kalau dzalika itu khusus untuk laki-laki. Nanti penggunaannya akan kita bahas setelah slide berikut. Bareng-bareng. Tilka. Nah, tilka itu sama dengan zalika. Tapi kalau tilka digunakan untuk perempuan. Penggunaannya untuk perempuan. Bukan digunakan anak perempuan, bukan. Tapi digunakan untuk menunjukkan kalimat yang menunjukkan kata tersebut perempuan. Kita ucapkan bareng. Thalib. Nah, jangan sampai salah. Thalib, nggak boleh kamu bilang thalib, nggak boleh. Thalib, tanya panjang. Thalib, siswa. Jangan salah ucap, jangan thalib. Nah, dulu saya ketika mengajar kelas 7 sering terjadi kesalahan dalam pelafalan thalib. Yang betul adalah thalib, nggak boleh kamu bilang thalib, nggak boleh. Siswa, laki-laki. Nah, kemudian juga yang selanjutnya mufradat thalibah. Panjang ya. Thalibah. Ini untuk siswi. Nah, bedanya kalau thalib tidak ada tak marbutonya ini. Kalau thalibah, nah, ada tak marbutonya ini. Nah, inilah yang membedakan antara kalimat tersebut menggunakan atau laki-laki atau perempuan. Selanjutnya, shodiqi.
Kita ulang. Shodiqi. Temanku. Nah, temanku untuk laki-laki. Nah, kita nanti selanjutnya shodiqati. Diucapkan bareng. Shodiqati. Nah, ini temanku tapi digunakan untuk perempuan. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Nah, yang di sini ada taknya, ini taknya nih. Yang di sini tidak ada taknya. Nah, itulah membedakan temanku laki-laki dan temanku perempuan. Yuk kita baca bareng dulu. Sama-sama. Nah, saya hapus dulu biar kita fokus bacanya. Oke. Ya, bareng-bareng kita baca. Huwa. Hiya. Anta. Anti. Ana. Man. Ismi. Hadha. Hadhihi. Dzalika. Tilka. Talib. Talibah. Shodiqi. Shodiqati. Ya, berikutnya. Al-ibarat. Nah, contoh. Yuk kita baca bareng dulu sebelum saya jelaskan. Man anta. Diikuti. Man anta. Ana talib. Ismi Azam. Man anti. Ana talibah. Ismi Hilyah. Selanjutnya. Man hadha. Hadha sadiqi. Huwa talib. Man hadhihi. Hadhihi sadiqati. Hiya talibah. Nah, saya jelaskan penggunanya. Man. Nah, man tadi apa? Digunakan untuk pertanyaan, yaitu siapa. Siapa tadi di atas sudah kita bahas. Anta. Nah, anta tadi kamu. Kamu tapi untuk laki-laki. Maka jawabannya adalah siapa kamu? Nah, kamu ditanya siapa kamu? Man anta? Maka jawabnya adalah ana. Saya. Ana talib. Nggak boleh talibah. Kenapa? Karena di sininya ismi Azam. Azam itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka karena Azam, maka di sininya tidak boleh talibah, harus talib. Ananya, ana bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Gitu, ya. Oke, sampai di sini pembahasan yang pertama, paham ya? Sekarang pembahasan yang kedua. Man anti, siapa kamu? Nah, kita perhatikan tadi di atas. Anti itu digunakan untuk apa? Kamu perempuan. Nggak boleh man. Kalau kamu yang ditanya perempuan, laki-laki, nggak boleh nanya man anta, nggak boleh. Yang betul adalah man anti. Nah, jawabannya ana. Nah, ana saya, sama dengan laki-laki dan perempuan boleh menggunakan ana. Talibah. Nah, di sini talibah. Kenapa talibah? Selanjutnya akan saya jelaskan. Ismi tadi sudah ya dijelaskan di atas. Ismi nama saya. Khilyah. Khilyah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, PR ya, saya gambarkan. Kalau Azam laki-laki, LK aja. Nah, gitu. Nah, jadi kenapa di sini talibah bukan talib? Karena di sininya hilyah. Nah, jadi dalam satu kalimat ini harus apa anak-anak? Harus sama. Maksudnya harus sama itu kalau yang ditunjukkan itu adalah perempuan, maka semuanya tolibahnya harus perempuan, nggak boleh tolib. Sama yang atas juga begitu. Karena yang ditunjukkan di sini adalah azam, maka di sini harus tolib, nggak boleh tolibah. Selanjutnya, man hadza diikuti. Man hadza sama penjelasannya di atas ya. Siapa ini? Man hadza? Jawabannya hadza. Hadza shodiqi. Nah, di sini huwa talib. Oke, saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan.
Hadza, di sini hadza nggak boleh hadhihi. Karena apa? Karena kita mau menunjukkan ini adalah seorang siswa laki-laki. Ya, siswanya siswa laki-laki. Thalib. Nanti akan saya jelaskan juga bedanya. Hadza sodiki, sodiki itu teman laki-laki, makanya harus hadza. Huwa, nah, huwa di sini dia, thalib adalah seorang siswa. Saya ulang. Oke. Kemudian saya ulang lagi ya. Kalau di sini thalib, maka di sini dimulai dari awal harus hadza dulu. Hadza sodiqi. Nah, sodiqi teman laki-laki. Huwa dia thalib seorang siswa. Yang terakhir, man hadhihi. Man hadhihi. Karena apa hadhihi? Karena dia untuk menunjukkan ini nih, Nak. Nah, untuk menunjukkan thalibahnya di sini. Thalibah laki-laki apa perempuan? Perempuan. PR. Makanya di sini harus pakai hadhihi, nggak boleh man hadza. Nah, jawabannya hadhihi, ya, hadhihi ini sodiqoti. Apa bedanya sodiki dengan sodiqoti? Kalau yang sodiki tidak taknya. Kalau sodiqoti ada tak marbutannya. Nah, ini yang membedakan. Nggak boleh hadhihi sodiqot, hadhihi sodiki nggak boleh, tapi yang betul adalah hadhihi sodiqoti. Kemudian selanjutnya hiya. Nggak boleh huwa. Nggak boleh huwa. Karena apa? Karena yang ditunjukkan dia, yang kita mau tunjukkan adalah dia thalibah. Dia siswi perempuan. Nah, ini adalah sedikit tentang penjelasan cara menggunakan kalimat bertanya dan mencocokkan antara muzakkar dan muannasnya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan ke GC Google Classroom, dan di sana akan ada latihannya. Nanti kamu tulis dengan sebaik-baiknya. Oh ya, sebelum saya tutup, saya akan sedikit memberikan mengingat kembali, jangan sampai tertukar antara yang muzakkar, ya, maaf, yang laki-laki dengan yang perempuan, gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.